Halo teman-teman, kita jumpa kembali ya di Rayudi Channel. Salam sukses, salam otomotif buat teman-teman semuanya. Semoga pada sehat selalu ya teman-teman, dan dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala rutinitasnya. Amin. Oke teman-teman, video kali ini kita mau edukasi lagi ya. Seperti biasa, channel ini adalah channel untuk edukasi buat teman-teman pecinta otomotif ya. Nah, di sini ada mobil Corolla DX ya teman-teman. Nah, mobil ini baru aja dibeli sama orangnya. Tapi ternyata mobil ini pas dibeli masalahnya di mesin ya teman-teman. Nah, jadi kenapa mobil sampai busi itu basah? Saya akan jelaskan di sini teman-teman ya. Nah, memang ada permasalahan, maksudnya busi basah itu tidak selalu dari ruangan mesin atau tidak dari ruang bakar ya. Tapi bisa juga ada penyebab-penyebab lain ya. Teman-teman boleh lihat di video-video saya, sudah saya upload di beberapa video sebelumnya mengenai ini ya. Tapi ini untuk saya lebih fokus spesifik kepada masalah di sini ya. Jadi mobil ini tuh awalnya nggak ada tenaga ya, suara mesin amburadul ya. Ternyata setelah saya lihat businya semua basah ya teman-teman. Dan basahnya itu bukan karena masalah di pengapian, basahnya itu bukan karena masalah di bensin, tapi basahnya itu karena masalahnya ada di ruang bakar. Nih ya, kalau teman-teman bisa lihat, ini kan baru saya bongkar nih mesinnya. Nah, kurang lebih seperti ini nih keadaan mesinnya teman-teman ya. Piston udah goyang. Nah, jadi kalau teman-teman misalnya mengalami masalah yang sama, misalnya mobil kita pincang-pincang nih ya, gara-gara busi basah oli atau pokoknya busi basah lah ya. Setelah dibersihkan busi bagus ya, normal. Tapi beberapa hari atau beberapa minggu kemudian mesinnya begitu lagi ya kan, bersihin busi lagi kan, capek ya. Jadi kalau teman-teman punya mobil Corolla DX atau Kijang ya, ini gampang banget buka silinder headnya ya, mudah saja. Tidak usah bongkar banyak ini itu, hanya manifold ya dan selang bagian depan sedikit kita buka. Nah, jadi saya jelaskan ya teman-teman. Ini mobil kalau saya lihat ya, untuk pistonnya ini masih standar ya. Nah, cuman di bagian buring ada masalah. Masalahnya buringnya sudah dalam. Nah, ini ya, ini udah dalam buringnya. Tuh, tinggi ya. Bagian atas lebih rendah karena lebih rapet, karena atas itu kan nggak kena ring seher. Tapi cowok ke bawah tuh, udah turun ke bawah. Ya, oli sudah numpuk ya di buring, buringan udah ada oli banyak ya. Nah, jadi teman-teman, kalau kita mau analisa masalah pada ring seher, goyang pistonnya. Kalau pistonnya goyang ya, kemungkinan besar ring seher bermasalah. Kalau buring cowakan atas lebih tinggi dari dengan yang bawah, itu pasti sudah dalam ring sehernya. Nah, dia masuk ke sini nih teman-teman, ini kan ruang bakar ya. Nah, jadi oli yang dari karter lewat ring seher masuklah ke sini, ke ruang bakar. Akhirnya busi basah. Nah, jadilah masalah mobil jadi pincang mesinnya. Kemudian ini seal klep. Jadi kalau kebocoran itu tidak selalu dari ring seher, bisa juga dari seal klep ya. Seal klep rusak atau sudah getas gitu ya. Nah, kayak gini ya. Nih. Tuh, dia tidak bisa lagi rapat. Jadi saat mesin panas, oli kan mencair tuh. Dia masuk dari celah-celah sini, bisa tembus masuk ke ruang bakar. Jadi bisa juga terjadi kebocoran itu bukan dari ring seher, tapi dari seal klep ya. Ini kan ada 8 klep, jadi 8 sealnya. Coba lihat ya, ini udah banyak. Jadi ini kebocorannya ini double ya. Pertama dari seal klep, itu kan basah di bawah klep tuh ya. Nah, yang kedua dari ring seher. Nah, cuman kalau dari ring seher ini masalahnya, kalau sudah kita ukur ring seher baru nggak bisa dapat, harus bongkar total. Mobil mesti kita bawa, maksudnya mesin ini harus kita bongkar total. Setelah itu kita mesti bawa ke bengkel bubut ya. Kalau mobil ini kelihatannya masih standar ya, karena di piston ini masih belum ada angka ya. Di piston kalau udah ada angka itu biasanya dia sudah contoh misalnya 0,25, 0,50 atau 0,100, berarti sudah pernah dibubut sebelumnya. Tapi kalau untuk mobil ini belum pernah ya teman-teman, kelihatannya masih nol dia. Jadi kita mesti bawa bengkel bubut, ganti pistonnya, ganti ring sehernya. Dan untuk estimasi biaya kira-kira teman-teman, lebih dan kurangnya itu mungkin di atas 5 jutaan ya. Karena perhitungannya itu piston, ring seher, packing silinder, packing set ya, bukan packing silinder kop aja, tapi packing set semua diganti. Kemudian setelah itu kita juga harus bayar biaya bubut ya, bubut satu lubang sampai dikali 4 itu berapa. Jadi estimasi biaya kurang lebih 5 sampai 6 juta, tergantung juga berapa jasa pekerjaannya. Ada yang jasanya 1,5, ada yang jasanya 2 juta, ada yang 3 juta. Jadi tergantung bengkel juga ya. Tapi sebagai gambaran ya kurang lebih sekitar 5
sampai 6 juta, lebih kurang seperti itu ya, karena ada biaya bubut lumayan loh satu lubang itu ke bubutnya. Nah jadi di video ini saya edukasi teman-teman ya, kalau mengalami masalah mobil itu sampai busi basah terus ya, sudah diganti sudah dicek pengapiannya bagus, sudah dicek juga karburator suplai bensin bagus ya kan. Nah kemungkinan besar bahasanya itu karena oli dari karter, dari bak oli itu masuk ke ruang bakar. Lama-lama oli itu terbakar, di knalpot ada asap atau ngebul warna putih, businya jadi basah, akhirnya mobil jadi pincang, satu atau dua busi pincang ya, karena sudah businya udah kebanyakan oli mah nggak bisa memercikan api kan. Nah jadi, tapi saya pernah ada kasus dulu, bukan dari ring seher ya, tapi dari seal clamp. Jadi seal clampnya itu sudah getas, ada sebagian copot dari bos-bosannya gitu ya. Jadi kita cukup mengganti seal clamp saja. Tapi kalau teman-teman misalnya bisa mengerjakan sendiri ya, yang seperti ini, kita hanya cukup turunin semua mesinnya ya, mungkin kita pasti mesti ngecek juga kan bagian metal, duduk metal jalan ya kan, bagaimana kondisi karkas juga, pasti kalau dia dibongkar kelihatan semua tuh teman-teman. Nah jadi kalau teman-teman bisa mengerjakan sendiri mungkin bisa menekan biaya ya, jadi cukup kita beli spare partnya saja. Nah teman-teman, jadi video kali ini itu aja, sedikit kita berbagi informasi. Jadi apa penyebab mobil sampai tidak ada tenaga, penyebab mobil sampai busi itu basah karena oli, ya dari sini teman-teman ya. Lebih kurangnya teman-teman nanti kita akan bahas lagi di video berikutnya, karena saya mau lanjut untuk bongkar mesin ini total, karena memang ini harus masuk ke bengkel bubut, tidak bisa kita akal-akalin atau kita roba-roba ring seher ya, potong-potong kalau jaraknya sudah jauh, nggak bisa teman-teman. Nah, jadi begitu aja teman-teman ya. Nanti saya mau bicara-bicara lagi sama pemilik mobilnya ini untuk kita melihat bagaimana ke depan solusinya untuk sharing-sharing masalah biaya ya. Dan nanti saya akan update lagi ya terbarunya. Mungkin besok saya akan kasih lihat kalau mungkin mobil harus masuk ke bengkel bubut. Kurang lebih begitu teman-teman ya, sebagai gambaran aja ya buat teman-teman. Salam otomotif ya, semoga video ini bermanfaat, sedikit menambah wawasan kita teman-teman. Oke, mohon maaf bila ada kekurangannya, kita hanya berbagi saja bukan mengajari, dan harapan mobil bisa video ini bisa jadi manfaat ya, sebagai pengetahuan kita, tambah-tambah kalau yang masih teman-teman masih awam bisa menambah-nambah lagi pengetahuan. Oke, salam sukses, salam otomotif, Rayu di channel teman-teman. God bless, bye.